Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar suaranya. Sekali lagi ya, jawab salamnya. Buah mangga, buah kelapa. Walaupun kita sedang berpuasa, jawab salamnya harus semangat membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyama mubarakan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, beserta seluruh sahabat otoritas jasa keuangan dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Saat ini, sistem keuangan konvensional masih mendominasi ekonomi negara kita. Padahal, sistem ini seringkali mengandung riba, gharar, dan hal-hal negatif lainnya. Sementara itu, keuangan syariah hadir sebagai solusi untuk menjadikan ekonomi yang lebih adil, berkah, dan penuh manfaat. Namun sayang hadirin, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023 menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia mencapai persentase 23,3%. Angka ini cukup jauh dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,6%. Artinya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham, bahkan salah persepsi tentang ekonomi syariah. Lalu, bagaimana dengan tahun ini? Alhamdulillah, menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Survei Nasional dan Inklusi Keuangan pada tahun 2024 menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia mencapai 39,6%. Hal ini juga tumbuh 30% dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya menyentuh 9%. Alhamdulillah, ini mengartikan bahwa kesadaran akan pentingnya keuangan syariah masyarakat Indonesia terus tumbuh dan inklusif. Namun sayang hadirin, di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi umat Islam saat ini. Seperti pinjaman online berbunga tinggi yang mencekik masyarakat, fenomena pay letter yang membuat orang konsumtif dan terjebak hutang. Bahkan yang lebih mengerikan, investasi bodong berkedok syariah yang merugikan ribuan orang. Na'udzubillahi min zalik. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, وَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fenomena tersebut ternyata telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 2083. Beliau menyebutkan, akan datang suatu zaman kepada manusia, ia tidak peduli lagi dengan harta yang ia dapatkan dari mana, apakah halal ataukah haram. Hadirin rahimakumullah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah menciptakan keuangan syariah kita menjadi ladang amal jariah? Yang pertama, mari kita tingkatkan literasi keuangan syariah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dari ayat ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya hukum halal ataupun haram dalam transaksi keuangan adalah kunci utama agar kedua belah pihak tidak saling merugikan. Yang kedua, menggunakan bank syariah ataupun produk syariah. Kini,
perbankan syariah sudah semakin maju dan dapat mudah diakses dimanapun. Kita bisa mulai dengan menabung di bank syariah, menggunakan asuransi syariah, dan memanfaatkan investasi syariah seperti reksadana syariah. Dan yang ketiga, hindari investasi bodong berkedok syariah. Dan yang keempat, mari kita jadikan keuangan syariah kita sebagai ladang amal jariah, yaitu mewakafkannya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, mari kita mengulik sejarah. Sebuah kisah inspiratif dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman adalah seorang saudagar kaya yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Suatu ketika Madinah dilanda kekeringan. Lalu Utsman membeli sumur dari seorang Yahudi dan memakafkannya untuk umat Islam. Hingga kini sumur tersebut masih mengalir airnya dan masih dirasakan akan manfaatnya. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari kisah ini? Hikmahnya adalah harta yang kita belanjakan di hadapan Allah tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan akan bertambah manfaatnya. Mari kita jadikan harta kita yang berkah juga manfaat. Mari kita hindarkan riba, gharar, dan hal-hal negatif lainnya. Mari kita jadikan harta kita berkah dan juga manfaat. Mari kita hindarkan riba, gharar, dan hal-hal yang merugikan. Ke pasar beli hadiah. Hadiahnya untuk Pak Mamat. Mari kita jadikan keuangan syariah agar harta kita lebih berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.